Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon. Jadi setelah kemarin kita mereview Samsung Galaxy A54 5G ya. Jadi kalau misalnya kalian penonton baru, pengen lihat reviewnya langsung aja cek di channelnya Rizwan Zon ini. Nah di video ini sesuai request kalian, mari kita buktikan kameranya Samsung Galaxy A54 5G ini. Jadi di video ini tuh gue bakalan bahas speknya, kemudian kita bakalan liatin menu-menu kameranya juga. Jadi ada fitur apa aja yang dimiliki dari kamera HP ini. Dan terakhir gue bakalan share ke kalian bagaimana kualitas foto dan video dari Galaxy A54 5G ini. Nah, pastiin kalian nih yang nonton semuanya wajib ya nulis di kolom komentar pendapat kalian gimana kualitas dari HP mid-range Samsung ini yang harganya 6 jutaan. Dan menurut gue tuh bagus banget sih, udah oke lah di kelasnya ya. Jadi gue pengen kalian tulis di kolom komentar dan diskusi sebaik-baiknya, oke? Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Duh, ini sembilan. Oke, baik, untuk spek kameranya. Jadi HP ini tuh punya setup 3 buah kamera belakang ya. Yang mana kamera utamanya ini tuh 50 megapiksel, sudah OIS, Optical Image Stabilization, dan sudah menggunakan sensor Sony IMX766. Sementara untuk ultrawide-nya ini tuh di 12 megapiksel, dan kamera makronya ini tuh di 5 megapiksel. Beda sama tetangga sebelah ya. Biasanya kan kamera makronya tuh 2 megapiksel, tapi HP ini tuh sudah dilengkapi dengan kamera makro 5 megapiksel. Jadi bakalan lebih detail buat kalian yang suka foto benda-benda dengan sangat dekat gitu ya. Cuma memang kekurangannya, kamera makronya ini tuh masih belum support untuk video. Jadi hanya untuk foto aja. Tapi overall nggak masalah sih buat gua ya. Dan terakhir untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 32 megapiksel. Oke, sebelum kita bahas menu-menu kameranya, ini gua mau disclaimer dulu ya. Ini software yang gua gunakan saat ini adalah ini ya nih. One UI 5.1, Android 13 nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah software yang digunakan di HP ini ketika kita mencoba kameranya, oke? Nah, sekarang mari kita masuk untuk menu kameranya. Kita buka menu kameranya nih, oke? Yang pertama ini ada menu foto ya, atau mode auto yang bisa kita zoom nih, bisa berapa kali ini? 2 kali, 4 kali, sampai 10 kali zoom. Oke, untuk kualitasnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan ini ada 0,5, jadi ini ultrawide-nya ini tuh cukup luas ya sudut pandangnya di 0,5 kali. Ini kalian tinggal pilih gini aja, sorry. Nah, oke. Kemudian ada juga menu potret. Nah, ini menu potret. Menu potretnya ini tuh untuk efek bokehnya ini bisa kita atur sampai level ke-7. Oke. Bisa kita atur sampai level ke-7. Dan kalau misalnya potretnya ini tuh udah jadi, nih gua kasih lihat dulu potret ya. Gua cari dulu mau foto yang potret nih. Kalau potret ini udah jadi, kita bisa merubah background efeknya nih. Ada blur, kemudian ada juga studio, terus ada juga high kimono. Pokoknya ini cukup banyak pilihannya, jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian dan kebutuhan kalian, oke? Nanti tinggal apply, nanti bakalan berubah untuk efek bokehnya, menarik banget ya. Itu untuk potret. Kemudian ada juga menu fun. Jadi menu fun ini tuh nanti dia bakalan ngedetek muka nih, kayak main Snapchat ya. Ini ada efek-efek muka kayak gini. Ya nanti bakalan jadi ngerubah filter lah atau apalah mukanya gitu ya, berubah jadi kupu-kupu apalah gitu. Pokoknya ini untuk seru-seruan aja sih, buat main sama anak atau mungkin ya kirim-kirim lucu-lucuan sama pacar, oke juga ya. Kemudian nih untuk videonya, nah ini videonya bisa kita zoom sampai 10 kali juga ya, tapi gua saranin karena ini nggak tele ya, ini tuh digital zoom, jadi ya sebaik-baiknya mungkin 2 kali zoom aja lah ya. Nah untuk videonya ini tuh bisa dicek. Jadi dia tuh mentok di 4K 30 frame per second, oke? Di 4K 30 frame per second. Dan ini nih di sini tuh ada yang namanya Super Steady untuk menstabilkan gambar. Jadi jauh lebih stabil ya. OIS digabung dengan EIS, Electronic Image Stabilization. Hanya saja sayangnya nih ya, kurangnya kalau menurut gue kurangnya HP ini, ketika kita mengaktifkan Super Steady hanya mentok di kualitas Full HD 30 frame per second. Belum bisa di Full HD 60 frame per second. Aduh, sayang banget ya, sayang banget. Nah, kemudian nih untuk video ultrawide angle-nya ini tuh bisa kita set mentok sampai 4K 30 frame per second. Keren ya. Ultrawide angle bisa 4K 30 frame per second. Mantap. Ini menurut gua ini suatu kelebihan. Cuma memang belum bisa 60 frame per second. Kemudian untuk more-nya ini bisa teman-teman lihat di sini ada banyak banget fiturnya juga nih. Ada Pro, ini untuk foto ya. Kita bisa merubah ISO, shutter speed, exposure value, autofocusnya bisa kita ubah juga jadi manual. Kemudian white balance-nya juga bisa kita ubah sampai 100 berapa nih? 10.000 ya, 10.000 Kelvin.
dan 2300 ya, apa 23.000? 23.000 kali ya, 2300. Wah, ini 2300 Kelvin, sorry, susah ya kalau lihatnya kayak gini ya. Nah, ini juga ada banyak nih, ada untuk apa ya ini namanya, metering gitu kali ya. Highlightnya bisa kita atur, shadownya juga, saturationnya juga. Nah, dan ini nih ada centeringnya, meteringnya nih, tuh bisa kita atur. Pokoknya ini buat yang teman-teman yang sering ngulik pro, ini oke banget sih. Nah, nggak cuma mode pro-nya ini tuh untuk foto, ada juga pro video nih. Ini bisa kita ubah juga untuk ISO-nya, shutter speed-nya, exposure value-nya, fokus auto-nya juga, dan white balance-nya juga. Untuk kualitasnya juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kemudian ada lagi nih single take. Single take ini tuh menarik ya. Jadi sekali kita foto nih, single take ini tuh menarik. Jadi sekali kita foto, kita langsung bisa menghasilkan berbagai macam hasil. Entah itu foto, entah itu video, entah itu bumerang, itu bisa kita mendapatkan hanya dengan single take nih. Contohnya seperti ini ya. Nih gua cariin dulu sebentar. Mana single take lagi jadi. Nah, ini adalah contoh single take ya. Nih. Jadi langsung kebuat satu video, highlight video, foto biasa, kemudian ada boomerang clip, tuh langsung jadi kayak boomerang clip. Terus ada juga fast forward clip otomatis. Kemudian ada juga crop, langsung detect dekat gini ya. Ada juga collage, langsung kebuat jadi collage kayak gini, menarik. Dan ini ada original videonya seperti ini. Jadi originalnya seperti ini, otomatis dia nge-capture dan ngebuatin bumerangnya, fast forwardnya. Ini menarik banget sih. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada aktivitas kumpul bareng teman-teman, atau mungkin foto benda bergerak, atau mungkin foto anak, ini single take sangat amat bermanfaat. Kemudian ada juga fitur night mode, udah tau lah ya. Kemudian ada juga fitur food untuk foto makanan, ada panorama, ada makro. Ini ada juga super slow motion, ini 960 fps dengan interpolasi ya. Dan ada juga slow motion di 120 fps kalau nggak salah. Dan ada juga menu ini nih, menarik, ini hyperlapse. Ini adalah menu yang apa ya? Maksudnya fitur dari S23 series yang dibawa ke sini ya. Kita bisa memotret nih. Kita bisa 5 kali, 10 kali, atau enggak mungkin ini untuk malamnya bisa 15 kali, 45 kali durasinya gitu kan. Tuh, ini ngeloopingnya gitu. Pokoknya intinya supaya kalian bisa memotret sejenis kayak Milky Way, kemudian light trail, dan lain-lain. Pokoknya untuk hasil contoh fotonya seperti ini, oke? Nah, sedangkan ini untuk kamera depan nih, kamera depannya ini tuh bisa wide juga, lumayan sedikit wide juga tuh ya. Terus untuk potretnya juga sama, bisa wide juga, dan bisa kita ubah juga nanti background bokehnya. Untuk fun-nya juga sama ya, ini tuh jadi kayak gini depan. Kita bisa pilih efek kayak gini jadi kayak gini gitu kan. Nah, gitu kan. Ini buat seru-seruan aja sih ya. Kemudian untuk videonya, menariknya untuk kamera depannya juga, videonya ini tuh bisa sampai 4K 60 frame per second, bisa juga Full HD 60 frame per second. Jadi digunakan untuk ngevlog ini udah oke ya. Nah, menariknya di Galaxy A54 ini tuh, A54 5G ini tuh ada fitur yang menarik, yaitu object eraser. Jadi kita bisa menghilangkan objek pada sebuah foto, bisa juga kita menghilangkan shadow, bayangan, dan bisa juga kita menghilangkan reflection atau pantulan ya. Sekarang mari kita coba untuk menghilangkan objek ini nih. Kalau misalnya kalian lihat dari foto ini, ada motor ini yang sangat mengganggu ya. Mari kita hilangkan nih dengan cara buka fotonya, kemudian kita pilih menu edit, terus kita pilih menu more, ada titik 3, dan ada juga object eraser. Nah, dia nge-scan, kita tinggal tap sekali aja, tuh kan, dia langsung ngedetek, ini ada objek seperti ini, kemudian kita erase, boom, hasilnya seperti ini, cakep kan? Jadi foto bakalan lebih bersih dan lebih clean, dan untuk ininya juga apa namanya, untuk hasil potongannya juga menurut gua bagus banget ya, cukup halus, gitu, oke? Nah, selain kita bisa menghilangkan objek pada sebuah foto, kita juga bisa menghilangkan shadow atau bayangan ya. Ini tuh berguna banget ketika kalian misalnya potret makanan di bawah lampu gitu ya. Jadi kan suka ada bayangan HP-nya ya. Nah, tapi kali ini gue contohnya seperti ini ya. Kita hilangkan bayangan yang ini nih. Bayangan orang yang sedang moto ini, oke? Kita klik menu edit. Kemudian kita pilih more dan object eraser. Kalau gue lebih milih untuk otomatis saja ya, kita tunggu dia supaya mengidentifikasi, kemudian erase shadow. Hilang kan? Nah, seperti ini.
Ini juga bisa kita gunakan untuk reflection ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja kebutuhannya, mau menghilangkan objek atau shadow atau erase ya. Nah, untuk hasil kameranya, gua akuin hasilnya ini tuh menurut gua udah bagus ya di kelas harga 6 jutaan ini di mid range-nya ya. Kenapa? Karena dynamic range-nya menurut gua udah luas dan color tone-nya juga ini tuh cukup vivid ya. Ciri khas Samsung banget, jujur gua suka. Gua melihat hasil fotonya ini tuh lebih bright dan lebih clear ya. Even itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, mau itu di cafe juga ataupun di mall, menurut gua ini hasilnya udah sangat oke banget. Kamera depannya juga udah bagus menurut gua, tone warnanya oke, skin tone-nya juga ya sesuai inilah, asal sesuai kondisi cahayanya menurut gua udah sangat oke. Dan untuk malam harinya teman-teman bisa nilai sendiri, tapi gua jujur lebih suka mode auto sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih detail dan noise-nya mungkin sedikit berkurang, kalian bisa menggunakan mode night mode. Tapi kadang-kadang mode auto dan mode night mode tuh kadang-kadang bedanya tuh dikit banget sih. Nah, tapi bagi ke kalian, silakan kalian lihat aja nih berbagai macam hasil foto menggunakan Galaxy A54, mulai dari fotonya, kemudian videonya, kamera depannya, kemudian stabilisasinya dan slow motionnya, sampai semua nih yang gua kasih lihat sekarang ya. Silakan teman-teman perhatikan baik-baik dan jangan lupa tulis di kolom komentar gimana pendapat teman-teman. Oke? Oke, ini adalah perekaman video ya dari Galaxy A54. Ini di kualitas maksimum 4K 30 frame per second. Sekarang kita coba hati-hati, Wak. Hati-hati jatuh. Oke. Kita coba jalan. Ini berhubung habis hujan dan ini sore ya, jam 5.40. Ini memang lagi kondisinya bagus banget sih, asli. Harusnya ini bagus sih kualitasnya. Ini di 4K 30 frame per second. Untuk audionya seperti ini. Silahkan teman-teman nilai sendiri audionya seperti ini. Tapi ini tuh nggak ada fitur stabilisasinya ya, karena fitur stabilisasi di HP ini tuh aktif atau ultra steady ya namanya. Ultra steady itu bisa aktif hanya di Full HD 30 frame per second. Sementara ini 4K 30 frame per second. Oke, gini hasilnya. Oke. Sip. Nah, sementara ini di kualitas Full HD 60 frame per second. Oke, ini di kualitas Full HD 60 frame per second. Mungkin ada yang nanya kenapa pipi gua bengkak. Ini karena gua lagi sakit gigi, ya Allah ya Rabbi. Doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, bisa lihat ke sana. Lagi ada yang berenang juga. Tuh. Ini gua lagi ada di Lenira ya. Di dekat rumah banget, tinggal jalan kaki. Jadi kalau misalnya kalian mau sini, jangan lupa kontak gua, nanti gua samperin. Sekarang kita coba tes untuk agak jalan kakinya ya. Stabil atau enggaknya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini Mas Iman yang lagi videoin, dia nggak pakai apa-apa, cuma handheld doang ya, tangan doang gini.
Dan hasilnya Satu tangan nih gua nih. satu tangan kan ya itu ya? Iya. Nih, kesini teman-teman bisa lihat sendiri gimana untuk kualitasnya. Ini momen bagus ini, cahayanya itu bagus banget ini. Nah, sementara ini menggunakan fitur Super Steady. Jadi fitur Super Steady ini tuh mentok di Full HD 30 frame per second. Memang hanya bisa di Full HD 30 frame per second. Silakan teman-teman nilai sendiri untuk kualitas tone warnanya apakah beda dengan yang tadi, karena mungkin Super Steady ini tuh banyak mengolah datanya ya. Yang jelas untuk kestabilannya, jujur gue ini belum lihat stabilannya kayak gimana. Hari John. Lari ya. Oke. Mungkin ini bakalan stabil juga kali ya. Aduh. Gimana? Stabil guys? Pak. Stabil, Pak. Kalau dilihat Kalau sih. dilihat dari sini stabil. Oke deh, coba kita cek untuk kestabilannya. Nah, sementara ini untuk kamera depannya, kita lap dulu ya. Ini untuk kamera depannya, gua set di 4K 30 frame per second. Dan tadi kita udah ngetes Super Steady-nya di kualitas Full HD 30 frame per second. Dan hasilnya gimana, Pak? Tadi hasilnya, Pak? Keren ya, stabil ya. Walaupun lari juga itu masih bagus banget, stabil banget. Dan ini pipi gua, Wak. Ya Allah ya Robi. Oke lah, ini adalah hasil kamera depannya nih. Kadang-kadang skin tone-nya berubah loh. Skin tone-nya tuh. Skin tone lu bagus, Pak. Tapi gua kayak agak merah gitu. Ya, mungkin karena Cahaya juga kali ya? cahaya Cahaya senja juga kali itu. Tuh. Kualitas Full 80 pixel di 60 frame per second. Galaxy A54. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua, kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone mid-range yang harganya 6 jutaan, yang punya kualitas kamera yang oke, menurut gua Galaxy A54 ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena kamera belakangnya udah bagus. Ultra wide-nya bisa merekam 4K, makronya juga 5 megapiksel. Kemudian kamera depannya juga bisa merekam sampai 4K 30 frame per second. Baik kamera belakang, kamera depan, dipakai nge-vlog, itu udah sangat bagus. Dan yang paling penting juga ada software yang menurut gua software editornya tuh bagus banget, mahal ya. Itu aplikasi mahal kalau misalnya kita beli di pihak ketiga atau third party ya. Kita bisa menghilangkan objek, entah itu objek benda, entah itu shadow, bayangan, ataupun refleksi, oke? Dan menurut gua karena ini bagus dan gua pengen denger juga pendapat kalian nih, setelah kalian ngelihat hasil kameranya yang udah gua kasih lihat mulai dari foto dan videonya, gua pengen tahu nih pendapat kalian. Tolong tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian mengenai Galaxy A54 ini. Oke, mengenai kameranya tentunya. Oke, kan kita bahas kameranya doang. Oke, itu video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, like. Kalau misalnya kalian nggak suka, monggo dislike aja. Gua pamit dan bye.